Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman semuanya. Mau mulai lagu apa nih? Gitar mana gitar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafaq. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, makasih banyak udah datang ke sini dalam keadaan hujan, dalam keadaan panas. Pastinya Allah mencatat semua niat teman-teman yang udah datang ke sini. Walaupun niatnya kadang ada yang modus juga sih. Ada yang modus pengen cari ilmu, ada yang modus pengen dapat pahala, ada yang modus pengen mengakhiri masa. Yang mana nih yang mau diaminkan yang terakhir? Amin ya. Yang terakhir amin. Tetaplah semangat dalam mencari ilmu. Karena Allah itu sayang banget dan cinta banget kepada para pencari ilmu. Sampai malaikat-malaikat itu sengaja Allah utus ke bumi. Kerjaannya adalah ngepoin orang yang mencari ilmu. Itu ada loh, malaikat tugasnya kepo. Penasaran, pengen nyari siapa di antara hamba-hamba Allah yang duduk di dalam majelis ilmu. Itu ada malaikat yang tugas. Mereka berjalan di gang-gang, mereka berjalan di setiap rumah-rumah, pengen ngeliat ada nggak majelis zikir ataupun majelis ilmu. Terus kalau ada malaikat yang ketemu dengan majelis ilmu atau majelis zikir, malaikat ini akan memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk berkumpul di situ. Halumu ilayya gitu. Dia akan broadcast ke grup malaikat yang tugasnya sama. Mereka punya grup gitu ya, grup WhatsApp. Dia akan broadcast di sini tuh ada majelis ilmu loh. Terus yang lain minta Sherlock dong, Sherlock gitu. Datanglah malaikat ke location yang di-share. Udah gitu malaikat berkumpul dan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah orang yang ada di dalam majelis itu. Mungkin sekarang kita ngelihat jumlah anak muda ada 10.000 nih ya. Masya Allah ya. Ada yang sebelah kanan, jomblo fisabilillah. Ada yang sebelah sini siap mengakhiri masa jomblo fisabilillah. Tinggal satu aja nih, mention at calon mertua. Captionnya pakai hadis. Janganlah jika datang kepada kalian seorang pemuda yang baik akhlaknya, jangan ditolak. Hashtagnya terima aku dong. Malaikat tuh lebih banyak daripada jumlah orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Udah gitu malaikat akan mendoakan mereka, bersolawat untuk mereka. Solawat malaikat gimana? Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ampuni dia, rahmati dia. Terus Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Kata Allah, wahai para malaikat,
Siapa mereka? Apa yang sedang mereka kerjakan? Malaikat menjawab, mereka hamba-hambamu ya Allah yang sedang berzikir tentang kebesaranmu. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Kata malaikat, tidak ya Allah. Kata Allah, bagaimana jika mereka pernah melihat aku? Kata malaikat, maka mereka akan menghabiskan sepanjang umurnya untuk berzikir dan mengingat engkau. Lalu Allah nanya lagi, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Kalau mereka berdoa, minta apa? Kalau kita yang jawab, minta jodoh ya Allah gitu ya. Kalau malaikat jawabnya, mereka minta surga ya Allah. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, tidak ya Allah. Bagaimana jika pernah melihat surga? Kata malaikat, pasti mereka akan lebih semangat lagi meminta surga itu. Ingin segera masuk ke dalam surga. Terus Allah tanya lagi, apa yang mereka takutkan atau berlindung? Kata malaikat, mereka berlindung dari api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, tidak pernah ya Allah. Gimana kalau mereka pernah melihat? Maka mereka akan menangis sepanjang hidupnya dan meminta ampun supaya terhindar dari api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, bersaksilah sesungguhnya aku meridhoi mereka dan menjamin mereka di antara penduduk-penduduk surga." Tiba-tiba ada malaikat yang kayak interupsi gitu. Ya Allah, boleh komen? Oh, mangga weh komen Maya. Yang penting jangan haters ya. Komen nih malaikat, ya Allah, kayaknya tuh saya ngeliat tuh ada satu orang, dia duduk di situ bukan untuk cari ilmu. Dia tuh lagi kayak mandang-mandang ke sebelah gitu, ngelihat mana yang cocok buat gua gitu. Enggak gitu sinteksnya. Teks yang sebenarnya dia tuh cuma tidur di situ. Kenapa bisa tidur? Karena dia emang datang ke masjid itu buat tidur, bukan buat majelis ilmu. Pas dia lagi tidur, orang ngumpul, akhirnya dia terjebak di tengah. Ya udah deh, terjebak macet terpaksa lah dia ikut taklim. Jadi hashtagnya tuh taklim terpaksa gitu. Kadang-kadang kan kita gitu juga kan ya, terpaksa atau nggak sengaja atau terjebak dalam masa lalu. Nggak pengen kayak gitu tapi nasib. Nah, gimana dengan dia ya Allah? Dia tuh cuma tidur doang di situ. Mungkin ada juga yang niatnya baik tapi pas sampai di sini jadi ketiduran. Kenapa ketiduran? Soalnya majelis ilmu itu sakinah. Jadi ada dua tempat yang sakinah. Satu di majelis ilmu, satu lagi dalam dekapan kekasih. Nggak tahu kan rasanya? Kasiannya. Nanti deh setelah lulus dari kampus ya. Makanya kalau pengen cepat nikah, cepat lulus. Tapi buat saya yang paling keren itu bukan cepat nikah, cepat lulus. Wisudanya berdua. Sama teman kos-kosan. Gimana dengan dia ya Allah, kata malaikat. Terus kata Allah, sesungguhnya dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Bayangin, nggak sengaja aja mencari ilmu, dapat kebaikan. Gimana kalau sengaja? Nggak sengaja tuh berarti dia dapat kebaikan karena berada di dalam majelis. Kalau sengaja berarti dari sejak dia keluar rumah itu udah dapat kebaikan. Sampai dia kembali ke rumah. Kecuali dia nggak punya rumah. Tinggalnya di kos-kosan, kan bukan rumahnya sendiri ya. Yang lebih keren lagi, pergi dari kos-kosan, pulangnya ke rumah calon istri. Ya. Ada nggak yang kayak gitu? Amin yang aja lah ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, minimal kita berharap. Siapa tahu someday bisa kayak gitu. Apaan sih? Yang penting.
Oke teman-teman, hari ini kita akan coba sharing tentang kisah cintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Atau diganti aja deh, kisah Hana Taki. Bahaya. Oke, kisah cintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa Nabi yang paling keren? Yusuf. Siapa Nabi yang paling gagah? Sa. Siapa Nabi yang paling bijak? Sulaiman. Siapa Nabi yang paling romantis? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita coba akan banding-bandingin deh. Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad. Nanti ada Nabi Yusuf, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Yahya, ada Nabi Musa. Ini kisah-kisah cinta. Yang jelas nggak ada Nabi Ataki. Artinya kisah saya mah nggak direkomendasiin di dalam Al-Quran. Walaupun buat saya itu sesuatu. Belum punya kisah? Ada kisah mantannya. Kalau panas-panas gini jangan ngomongin mantan nanti ya, gak enak ya. Ngomongin mantan mah kalau lagi kedinginan gitu, jadi panas kan? Oke, saya akan bacakan beberapa ayat tentang kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Tentunya surat Yusuf. Ayat 22. Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran, surat Yusuf, ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها وهم بها لولا توكلت على ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
Dan ketika dia telah cukup usia, kami berikan kepadanya kekuasaan dan kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya dirinya. Dia menutup pintu-pintu lalu marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, lindung kepada Allah, Tuanku telah memperlakukan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh Tuhan kehendak kepadanya. Dan Yusuf pun berkata, sekiranya dia tidak melihat tanda dari terpilih. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf adalah salah satu anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dari 12 anak Nabi Yakub tuh Yusuf yang paling disayang. Dia anak terakhir, anak yang ke-12. Dan ini sering menjadi perumpamaan, terutama perumpamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Kayak misalnya Nabi mengatakan bahwa perumpamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah itu adalah seperti anak Yakub. Dan bulan Ramadan itu adalah seperti Yusuf. Adalah bulan yang paling istimewa. Walaupun semuanya istimewa. Nabi Yakub itu sayang kepada semua anaknya, tapi Yusuf ini beda. Kenapa beda? Karena pada diri Yusuf itu ada aura kenabian. Ada tanda-tanda yang memang istimewa dibandingkan kakak-kakaknya yang lain. Dan bisa dibilang Nabi Yusuf ini nabi yang keturunan paling banyak keturunan nabinya. Anak nabi, cucu nabi, cicit nabi. Coba. Yusuf bin Yakub bin siapa? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Empat keturunan, empat-empatnya nabi itu. Jadi kalau lagi mudik nih, ketemuan di rumah, reuni, itu reuni para nabi. Kalau kita kan reunian mantan ya. Hashtagnya Kalau kita kan reuniannya tuh sama teman-teman gitu. Reunian kalau misalnya geng apa misalnya yang senang ngopi, reunian anak-anak yang senang ngopi. Kalau ini reuni, lagi mudik nih pas lebaran ketemunya Bapak siapa? Nabi. Ini Nabi. Gimana umatnya? Jadi cerita umat gitu. Cerita tentang gimana perjuangan mereka. Ini luar biasa. Salah satu nabi yang kalau dilihat dari sisi nasab itu paling keren tuh, Yusuf. Bapaknya nabi, kakek buyutnya nabi. Murni gitu keturunannya. Makanya Yusuf itu bukan sembarangan orang. Dan selain itu, Yusuf juga memang dikasih ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Ujiannya terlalu ganteng. Duh, maaf ya ujiannya. Enggak. Kalau saya ujiannya terlalu ngedok. Warna warnanya terlalu ngedok. Gara-gara keseringan ke pantai. Bukan surfing, pengen digulung sama ombak. Daripada digulung masa lalu. Pokoknya emang Yusuf itu diuji oleh Allah terlalu kan ganteng. Jadi hati-hati ya teman-teman yang ngerasa keren, ganteng, kece gitu. Itu bukan nikmat, itu ujian. Beruntung saya ngedok, akhirnya alhamdulillah saya tuh nggak pernah pacaran. Karena gak ada yang mau. Alhamdulillah sekali-kalinya ada yang mau. Itu saya banget lah. Orangnya ada di sini, salahnya kayak enak. Jadi kenapa? Karena nggak diuji dengan penampilan yang menarik. Ayah saya tuh tukang pangkas. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Miskin banget. Pokoknya kita kontraktor sejati lah. Kontrak rumah dari kecil sampai gede. Sampai sekarang masih kontrak. Yang penting hati saya nggak dikontrak. Udah diakankan itu halal gitu ya. Bukan kontrakan. Daripada ngontrak hati.
Terus secara penampilan biasa aja. Sekarang aja sosok pencitraan ordai gitu kan. Ini panas sebetulnya, tapi goblok kan bagian dari pencitraan. Terus eh apa lagi ya? Sekolah nggak terlalu menonjol, bukan juara kelas, bukan juga ya. Bahkan pas mau ke Mesir itu saya ikut tes, sampai yang ngetes itu sebel sama saya. Kamu ngapa-ngapain sih ngikut tes kayak gini dong gitu. Saya kan juga pernah ke Mesir, tapi kamu nggak layak ke Mesir, ya kamu gitu-gitu. Oh iya, oh. Akhirnya gagal, nggak bisa ke Mesir. Saya pergi aja sendiri. Kalau nggak dikasih beasiswa, emang Allah itu hanya bergantung kepada beasiswa kan kayak gitu ya. Akhirnya saya mah nggak bergantung kepada beasiswa, bergantung ke Allah. Karena nggak ada pilihan. Belajar yakin sama Allah. Berangkatlah ke Mesir. Ternyata Alhamdulillah lebih enak berangkat sendiri. Soalnya sampai di Mesir itu bisa dapat beasiswa lebih dari satu. Untungnya, itu juga pas tes beasiswa, yang dites tuh bukan pelajaran, mata kuliah apa gitu. Yang dites cuma ngaji doang. Karena dianggap orang Indonesia, yang dites ayatnya gampang-gampang. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dikirain orang Indonesia itu nggak bisa ngaji. Coba kamu surat apa Pak? Kirain di juz apa gitu ya. Al-Fatihah aja deh. Oh iya, iya boleh. Al-Fatihah sub bisa ya saya nih. Semampu yang saya bisa. Akhirnya dia baper, nangis. Yang ngetesnya nangis. Wah, Masya Allah, kamu ngajinya luar biasa. Coba surat apa? Al-Ikhlas. Wah, ngerebehin. Kayaknya luar biasa tapi Al-Ikhlas. Kalau itu masa ikhlas banget lah. Alhamdulillah karena dianggap enakan gajinya dia baper, ya udah kamu dapat beasiswa. Saya jadi kepikiran ternyata dapat beasiswa gampang gini kan. Ya udah tes lagi di tempat yang lain. Disuruh ngaji lagi, buffer lagi, dapat lagi sampai saya dapat 3 beasiswa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu, kebalik. Ya gitu deh. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu. Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Jadi saya tuh kecewa gitu pas nggak lulus beasiswa. Padahal apa yang kalian kecewa nanti akan kalian syukuri. Untung ya, saya dulu nggak lulus gitu. Untungnya dulu berangkatnya sendiri, jadi ada cerita untuk di-share. Untung ya, saya dulu ditolak. Untung dulu saya diputusin, gitu-gitu kan. Bukan saya misalnya gitu. Ya saya banget tadi, nggak pernah ditolak, saya nggak pernah diputusin karena nggak ada ya. Oh, nasib. Artinya teman-teman, kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita itu kayaknya benar-benar akan menghilangkan semua harapan baik. Padahal dalam kisah Yusuf itu, kita dengan jelas bisa ngelihat banyak hal-hal yang tidak disukai terjadi, justru di baliknya ada banyak kebaikan, banyak keajaiban justru. Mulai dari Nabi Yusuf itu terlalu ganteng. Itu kan ujian. Kedua, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Ketiga, digodain sama cewek cantik. Keempat, masuk penjara. Kelima, apa lagi? Udah 4 aja deh. Itu kan banyak banget tuh kejadian-kejadian yang menurut kita kayaknya kok hidup susah banget sih. Padahal justru kayak gitu cara Allah memberi kita kejutan. Karena kalau nggak kayak gitu nggak seru. Kayak Nabi tuh misalnya godain seorang nenek-nenek kan. Ada nenek-nenek banyak ke Nabi, ya Rasulullah. Rasul kan udah pernah ngeliat surga. Kira-kira Nabi ngeliat saya nggak di surga? Nama saya tuh di list orang-orang masuk surga ada nggak? Kata Nabi, saya nggak ngeliat wajah kayak nenek di surga. Itu beneran? Beneran? Cius? Iya gitu. Akhirnya nenek ini mulai agak-agak khawatir gitu, agak-agak takut. Sebelum dia sempat shock daripada stroke kan, Nabi langsung bilang, soalnya nenek itu nanti masuk surga jadi muda lagi, gak kayak sekarang. Oh gitu, Nabi bisa aja. Akhirnya Nabi itu ngegodain supaya dia nggak terlalu kaku-kaku amat lah hidupnya. Mah. Yang jelas jangan sampai muncul fitnah. Godain nenek-nenek kan aman ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar romantis sama nenek-nenek aja. Ini ayah nenek penjahit, ayah saya udah meninggal. Oh,
Bapak kamu tukang las, kok tahu kan gitu ya? Cobanya ke nenek-nenek, bapak nenek tukang las. Iya dulu tahun 50-an masa Jepang gitu. Emang kenapa? Enggak sana, cuma pengen tahu aja. Masa mau dirayu juga? Pantesan hati saya dilas sama nenek baik. Tapi pelet lain. Jadi banyak banget kejadian dalam hidup kita tuh rasanya kayak nggak nyaman, di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, di luar yang kita pernah bayangin. Tapi ternyata berkali-kali Allah nunjukin di balik atau bersama kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu Yusuf banget tuh. Jadi kalau teman-teman yakin sama surat Yusuf dan surat Al-Insyirah, cobalah kita belajar, kalaupun nggak bisa mensyukuri suatu ujian, minimal kita tambah. Jalanin aja. Kadang-kadang kita emang nggak bisa, agak susah mensyukuri. Dapat musibah, alhamdulillah susah kan? Walaupun ada orang yang bisa. Dan kalau dia bisa dapat musibah bertahmid, itu istimewa banget di mata Allah. Kan ada hadis tentang seorang laki-laki yang punya satu-satunya anaknya, jadi semata wayang gitu, meninggal. Masih usia anak kecil gitu. Lagi lucu-lucunya meninggal, anak laki-laki. Si bapaknya pas anaknya meninggal, terus Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa anak itu. Kata Allah, wahai malaikat, nyawa siapa yang kamu cabut? Dan Allah lebih tahu jawabannya pasti. Kata malaikat, nyawa seorang anak kecil ya Allah. Kata Allah, bagaimana keadaan ayahnya? Ayahnya mengatakan Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bayangin. Meninggal, Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah kalau kita mah cuma setengahnya, inna lillah. Itu juga sering lupa. Seringnya heboh dulu gitu. Kok bisa atau apa, sakit apa kan? Yang paling gak enak banget tuh kalau ada yang musibah meninggal, nanya sakit apa, gitu kan ya? Udah semua orang yang datang nanya sakit apa. Jadi orang yang kena musibah malah harus konferensi pers gitu. Harusnya datang bilang aja semoga almarhum dirahmati oleh Allah, dihapuskan dosanya. Gak usah nanya-nanya deh sakit apa. Kecuali dekat banget. Ini asalnya datang sakit apa, sakit apa. Ngejelasin panjang lebar. Gimana kejadiannya semalam jatuh di kamar mandi apa. Standar banget kan? Kalau kita datang, bilang aja semoga almarhum dirahmati Allah, diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya. Semoga mantan-mantannya rela dengan apa yang pernah dia lakukan gitu ya. Nah, apa tadi saya lupa. Jadi maksudnya tuh jangan sampai kita ketika dapat musibah hanya melihat bahwa oh hidup saya udah berakhir nih. Ketika nilai kita jelek padahal udah berusaha, kayaknya udah nggak ada harapan lagi buat hidup. Udah gitu memutuskan putus asa dengan loncat dari jembatan. Nggak meninggal pula kesangkut di kabel listrik kan nggak enak. Jadi judulnya bunuh diri gagal. Bunuh diri sukses juga nggak enak, gagal juga nggak enak, nggak ada yang enak. Eh, Laki-laki tadi itu mengatakan Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Terus kata Allah, apakah dia punya anak lain selain itu? Kata malaikat, gak punya ya Allah semata wayang. Kata Allah, apakah dia sayang kepada anaknya? Kata malaikat, sayang banget. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, bersaksilah. Sesungguhnya aku telah menyediakan untuk dia sebuah istana di dalam surga. Namanya Baitul Hamdi, istana pujian. Kenapa? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu membiasakan mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang mukmin itu harusnya gitu tuh. Antara dua. Alhamdulillah Rabbil Alamin atau innalillah. Kalau bisa, Alhamdulillah dalam dua kondisi itu lebih keren lagi tuh. Kalau ditanya, misalnya dia lagi sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau lagi sakit, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Kalau lagi sehat, alhamdulillah sehat. Kalau lagi sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap aja alhamdulillah. Makanya orang Arab tuh kalau ditanya apa kabar atau gimana keadaannya, dia bilang alhamdulillahnya ala kulli hal, biasanya ada masalah. Tapi dia nggak mau ngeluh, ngomongnya tetap alhamdulillah. Dan itulah lisan ahli surga. Jadi kalau kita pengen tahu kita nih lisan kita udah kayaknya udah cocok belum masuk surga ya. Ketahuan kan ada ciri-cirinya kan, segala sesuatu ada ciri-cirinya. Bahkan ada bekasnya.
Fi wujuhim min asaris sujud. Di wajah mereka kan ada bekas sujud. Sama lah kayak anak skateboard. Ketahuan banget kan anak skate tuh kayak gimana? Bekasnya di mana? Sepatu kan? Kalau dia pas lagi oli ngapain kan dia gitu ya. Sehingga kalau sepatunya aus sebelah sini atau sebelah kiri, wah skateboard banget nih. Padahal di rumah dikit-dikitin pakai kayu. Bisa anak skateboard. Atau anak gitar yang apa akustikan gitu. Ya gitaris. Pasti ketahuan jari-jarinya tuh kan kayak baal keras gitu kan. Karena udah biasa megang senar gitar. Terus yang baru diputusin. Teh, ada bekasnya? Ngahuleng. Baru diputusin. Kamu baru diputusin ya? Kok tahu? Kamu ngahuleng wae kiprahnya. Berarti baru diputusin. Begitu juga orang yang rajin ibadah, rajin sujud, ininya ada asarus sujud. Jadi jangan suzon kalau ngelihat orang ininya tebal, hitam gitu. Jangan suzon. Justru kita harus takjub. Kalau perlu kita giptoh, pengen kayak gitu. Walaupun jangan suzon juga ke orang ininya halus. Nah saya mah, maaf ya, nggak mau sombong. Halus sih sebetulnya. Nggak ada bekas. Ada juga orang yang kadang-kadang, nggak semua sih, ada juga teman saya yang iseng. Kalau lagi sujud tuh, kenapa kamu sujud? Gini-gini. Biar ada asal sujud. Tapi sebagiannya memang harus sujud karena sujudnya lama. Atau asarut tahiyat, duduk tahiyatnya lama jadi kayak mata kakinya tuh keras gitu. Penduduk surga juga ada bekasnya. Karena segala sesuatu itu ada asar, ada bekas. Nah, penduduk surga salah satu cirinya lisan. Lisan mereka itu terbiasa mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setiap hari, akhirnya pasti Alhamdulillah. Habis makan, Alhamdulillah. Bukan yang Allah ya, itu bersin. Habis makan, Alhamdulillah. Bangun tidur, Alhamdulillah. Pokoknya setiap akhir dari sesuatu itu, Alhamdulillah. Itu berarti dia lisannya itu lisan ahli surga. Sebaliknya, lisan orang yang jauh dari surga, biasanya yang keluar dari lisannya keluhan. Kok bisa? Kenapa kayak gini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Seandainya. Itu lisan, bukan lisan ahli surga. Sekarang kita lihat kepada diri kita masing-masing. Lisan kita tuh bahasanya dengan apa? Apakah dengan Alhamdulillah atau dengan keluhan-keluhan? Jadi bisa dibilang, kalau orang itu yakin sama Allah, Allah maha baik. Allah tuh nggak mungkin. Allah tuh wallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tuh nggak mungkin pengen ngenyakitin hambanya tuh nggak mungkin. Nggak ada sejarahnya Allah itu zalim sama hamba tuh nggak mungkin. Sehingga kita husnuzon. Kalau kita dapat ujian, musibah, oh fa'inna ma'al usri yusra. Dapat ujian, musibah, oh wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itulah yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mana pernah kebayang bahwa Yusuf itu akan jadi seorang raja? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Kedengkian kakaknya memang gak nyaman. Tapi justru itulah kebaikan untuk dia di masa depan. Kadang-kadang ada banyak orang yang gak suka sama kita. Memang gak nyaman, tapi bisa jadi itulah pendorong, pemicu buat kita supaya melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan memang benar kata orang, kegagalan adalah guru yang terbaik. Sehingga dari kegagalan itu kita kayak ngebayar biaya kuliah. Dari kegagalan itu kita belajar gitu. Nah ini coba kita jadikan motivasi hidup kita. Oh mungkin saya kemarin kenapa ditolak? Karena datangnya kepedean. Ternyata calon mertua saya tuh nggak suka cowok yang terlalu kepedean. Besok datang ditolak lagi, terlalu tawadu. Terus gimana tuh Ustaz? Jangan terlalu ya. Kepedean jangan, tawadu jangan. Biasa aja. Maksudnya tawadu yang sederhana, bukan sok tawadu. Dia punya tapi dia bilang nggak punya. Dek, mau apa kesini? Nggak apa, mau silaturahim aja. Nggak berani ngomong. Oh ya udah silaturahim, mau minum apa? Nggak apa, nggak usah repot-repot. Kopi juga boleh gitu. Masih standar lah ya minta kopi. Dah minum kopi segala macam. Perlu tambah gula gak deh? Nggak apa. Kenapa? Melihat wajah opa juga udah manis. Bahaya banget ya. Jadi ke bapaknya bukan ke anaknya. Dek mau ngapain kesini?
Saya harus berani dan pede. Tapi jangan kepedean. Ngapain Pak? Ngapain dia ke sini? Saya mau menyempurnakan setengah agama, Pak. Oh, bagus itu. Terus caranya gimana? Saya ingin melamar putri Bapak. Oh, itu kurang bagus deh. Kurang deh. Oh, nggak apa-apa, Pak. Lain kali saya datang lagi. Nggak usah datang lagi. Wah, datang lagi ke yang lain. Kalau mau cepat, tinggal taruh aja selebaran. Yang penting jangan lupa nomor telepon sama akun Instagram. Ada yang mau jadi istri saya, taruh udah lupa-lupa. Istrinya. Saya punya teman orang Bogor, itu keren banget cara ngedapetin istri. Bukan ngedapetin. Ya, cara melamar istri. Itu keren. Cuma agak nakal sih. Dia bikin kayak rekrutmen apa pegawai SPG gitu. Dia kayak bikin apa kayak jadi agen untuk menerima SPG, bikin dia nyewa satu tempat di mall pakai teks banner gitu. Yang pengen jadi SPG apa gitu ya, silakan daftar dengan membawa CV segala macam, foto. Datang tuh, ada 100 orang. Dia seleksi sendiri, seleksi satu-satu sama dia, udah selesai seleksi, 10 orang dipanggil. Dipanggil wawancara gitu ya. Terakhir ada satu orang yang lulus. Pas sudah selesai wawancara, yang satu orang ini bilang, sebetulnya saya bukan lagi nyari SPG, nyari istri. Wah, ternyata si cewek ini kagum dengan usahanya, jadilah sekarang istrinya. Terus teman saya yang dengar cerita itu bilang, duh, Pak, kok ceritanya baru sekarang, tahu gitu dari dulu saya praktekin katanya. Terus kenapa sekarang saya udah punya istri? Ah, nggak nyesel. Nggak, nggak, ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kita berpikir, oh hidup kita kok gini-gini amat ya. Nabi itu kalau kita coba baca sejarah beliau, itu dari kecil kayaknya Allah tuh ngasih banyak ujian untuk Nabi. Bayangin, belum lahir, baru dalam kandungan, ayahnya udah meninggal. Kurang apa? Pas udah lahir, gak lama kemudian, ibunya meninggal. Kakeknya meninggal. Pamannya meninggal ketika beliau lagi butuh-butuhnya kepada paman. Gak lama kemudian istrinya meninggal. Belum lagi nanti ujian-ujian dari masyarakat. Nabi itu banyak diuji. Tapi justru kalau kita lihat, Nabi jadi keren kayak gitu karena ujian tersebut. Karena beliau gak diasuh oleh ayahnya, akhirnya ibunya itu berpikir keras gimana supaya Nabi Muhammad kecil bisa jadi anak yang tumbuhnya baik. Ditaruhlah kepada sebuah bani namanya Bani Sa'diyah. Allah yang kasih skenario. Orang-orang Bani Sa'diyah datang ke Mekah, pengen nyusuin anak-anak Mekah. Karena memang profesi mereka itu nyusui dan dibayar. Jadi dulu ada profesi kayak gitu, nyusui dibayar. Jadi anak susuan gitu. Nah, ada seorang cewek dari Bani Sa'diyah namanya Halimah. Nah, Halimah ini nggak dapat semua yang ditanya, ada yang mau disusuin nggak? Udah pada keambil sama teman-temannya yang satu Bani Sa'diyah, satu klan, satu kabilah. Akhirnya daripada dia pulang nggak bawa apa-apa, nggak bawa hasil, ya udah deh ambil aja tuh Muhammad anak yatim. Tadinya nggak ada yang mau sama Muhammad. Kenapa? Soalnya nggak ada yang bayarin gratis. Mana mau kan? Tapi daripada pulang tangan kosong, udah ambil aja deh. Siapa tahu di anak ini ada keberkahan. Diambillah Nabi Muhammad sebagai anak susuan. Bawa pulang. Pas tadi berangkat, itu keledainya Bani Sa'diyah itu kayak nggak bisa jalan. Pelan banget jalannya, paling belakang. Makanya dia ketinggalan rombongan. Rombongannya udah dapat bayi, dia belum. Pas berangkat. Soalnya keledainya itu kurus, lemah, kurang gizi. Nah, tapi pas pulang, tiba-tiba keledainya tuh jadi kuat. Perutnya langsung gemuk, susunya banyak. Sehingga ketika tinggal di Bani Sa'diyah, Nabi itu minum susu kambing, susu onta, itu sehat banget dari susu-susu milik ternak. Riwayat, saya bersabda gitu kan. Kalau kita Rasulullah bersabda, beneran. Nggak tahu sih hadisnya kayak gimana gitu, saya juga dapatnya di Google. Dari googling. Kalau Nabi, saya bersabda, pernah kan Nabi kalau lagi marah sama istri terus pakai hadis? Enggak. Senyum, terus candain, terus Nabi istrinya lagi bete tiba-tiba bisa ketawa. Kalau kita istri lagi ketawa tiba-tiba bete. Lagi seru gitu jalan berdua tiba-tiba ilfil gara-gara kita kan. Kalau itu lagi ilfil, yuk jalan yuk. Ah coba, luar biasa kan. Aisyah lomba lari yuk sambil godain gitu.
Hayu kata Aisyah, lari. Nabi kalah, bukan kalah, ngalah demi Aisyah. Soalnya kenapa? Biar Aisyah bahagia. Share your happiness. Bikin Aisyah bahagia. Wih, wih, Nabi kalah, Nabi kalah. Ya, ya, kan Aisyah senang zumba, kata Nadia. Maksudnya Aisyah itu masih kurus gitu. Memang komen hadisnya gitu, Aisyah masih kurus. Giliran yang kedua kalah Aisyah tapi nggak mau komen. Masa mau bilang Aisyah gemuk, gak enak kan? Aisyah lagi bikin kue tuh. Pernah kan dengar cerita Aisyah lagi bikin kue dari pagi tuh rempong bikin kue. Aisyah kan nggak pinter bikin kue. Istri Nabi yang pinter masak siapa? Ummu Salamah. Itu istri Nabi yang pinter masak. Kalau zaman sekarang pasti udah ada cake-nya tuh, Ummu Salamah cake gitu. Udah punya brand, udah punya brand apa kuliner gitu. Saking pintar masak. Nah, waktu itu Aisyah lagi bikin cake gitu. Kayak apa? Kue-kue ringan, makanan ringan dari pagi sampai siang bikinnya. Udah siang, udah jadi itu dari tepung kayak gula-gula gitu, kayak snow gitu. Udah jadi terus makan berdua sama Nabi. Nabi nggak mau komen sama sekali, walaupun makanannya mungkin biasa-biasa aja. Aisyah kok masaknya gini sih nggak enak banget. Nggak, makan. Nabi itu antara dua, dimakan atau diam aja. Sampai Nabi pernah bertamu ke rumah temannya, itu juga bukan bertamu sebetulnya diundang. Nabi nanti malam dinner rumah saya ya, boleh ya kata Nabi. Datang nih dinner, nggak tahu lunch sih, nggak tahu makan siang, nggak tahu makan malam. Datang ke rumahnya. Terus eh pas sampai di rumah orang yang undang itu, ternyata yang dihidangin cuma roti doang, nggak ada selainya, nggak ada dagingnya, nggak ada susunya, cuma roti doang, nggak ada gimmick. Main course doang, nggak ada dessert, nggak ada appetizer. Main course doang. Dan main course-nya nggak lengkap lagi tuh, cuma ada roti. Akhirnya Nabi keceletukan ngomong, eh ada selainya nggak? Kata Nabi. Sahabat gak enakan. Tuh, ya Rasulullah maaf gak ada selai apa-apa. Cuma ada cuka mau. Bayangin, cuka. Tapi kalau pempek emang pakai cuka yang enak ya. Saya dulu salah cerita ini di Palembang. Padahal orang Palembang makannya pakai cuka. Cuka mau nggak Nabi? Boleh, kata Nabi. Dihidangin lah cuka. Bayangin, roti pakai cuka. Nabi disobek rotinya, diolesin cuka, makan. Nabi dengan tersenyum mengatakan, sebaik-baik lauk adalah cuka. Jangan. Cuman berarti orangnya baik banget kan, yang gaya. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini modal ya, nanti kalau udah jadi suami, istri ngidangin kadang-kadang cuma garam. Bilang, mah, masakan mama tuh enak banget. Garamnya tuh beda rasanya. Beda gimana, Pak? Asin banget. Ini artinya Nabi itu menghargai afan, sangat menjaga perasaan orang. Ini kemana-mana ya, maaf. Intinya adalah, eh tadi lagi bikin kue sama Aisyah. Udah selesai bikin kue, makan berdua, Nabi nggak komen. Tiba-tiba datanglah istri Nabi yang paling senior. Siapa istri Nabi yang paling senior? Saudah. Yang usianya udah nenek-nenek. Yang udah tua banget. Assalamualaikum gitu. Nggak gitu sih suaranya. Waalaikumsalam, dibukainlah pintu dulu. Saudah, Aisyah, Nabi. Waktu itu Nabi langsung manja ke Saudah gitu, naruh kakinya di atas paha Saudah. Pijit-pijit sama Saudah. Terus Aisyah bilang, Saudah, kalau kita koda, gitu ya. Cuma orang Sunda, Cikoda gitu. Saudah, cicipin dong makanan saya. Ini cake Aisyah loh, enak banget loh. Gitu. Nabi aja tadi habis berapa coba? Kata Saudah, nggak usah. Saudah ngodain Aisyah gitu kan. Kata Aisyah, coba aja satu. Nanti pasti ketagihan. Males. Kata Aisyah, coba deh satu hargai saya kayak udah masak dari pagi. Kata Saudah, nggak usah maksa deh gitu. Dan tadi tuh, karena Aisyah tersinggung, akhirnya Aisyah ngambil tepung. Nih Saudah ya, kalau kamu nggak mau makan, saya leparin nih tepung di ke wajah kamu. Kata Saudah, sok gitu. Benar dilemparin tepungnya ke wajah Saudah, jadilah melepotan.
kayak pantomim gitu. Yang keren tuh busa. Udah. Wajah Sauda akhirnya jadi pelepotan tepung. Nabi kan tadi taruh kakinya di atas Sauda, jadi Sauda nggak bisa gerak. Akhirnya diangkatlah kaki Nabi, sebelahnya ditaruh di atas Aisyah, ditahan supaya Aisyah nggak bisa gerak. Terus Nabi kasih isyarat kepada Sauda, maksudnya balas-balas gitu. Akhirnya Sauda nggak tepung, dibalas mas Sauda. Aisyah bilang, berani apa gua? Lempar-lemparan tepung antara Sauda versus Aisyah. Coba. Lagi lempar-lemparan tepung, ada yang nutup pintu. Jawara Quraisy umat yang biasa gini-gini tuh. Assalamualaikum gitu. Aduh, kurang ngebahas nih. Kedengaran suara Umar, akhirnya Sauda sama Aisyah langsung lari masuk ke dalam kamar. Takut sama Umar. Dibukain pintunya sama Nabi. Oh Umar, masuk Umar, alan-alan masuk. Umar ngeliat rumah Nabi belepotan apa berantakan gitu banyak tepung. Kayak apa habis kejadian apa gitu. Tapi Umar gak berani komen, like aja deh pokoknya. Pada komentar di blog kan, unfollow lain. Ya, mencoba gini-gini ngeliatin, waduh rumah Nabi berantakan gini. Terus Nabi senyum gitu. Coba lihat asiknya Nabi. Sejak kapan kita habis belajar sunnah jadi kaku? Habis belajar sunnah jadi susah senyum. Padahal Nabi juga orangnya enjoy, easy going banget. No hard feeling gitu. Nah, Nabi ketawa-ketawa, senyum-senyum. Terus Umar nanya, ya Rasulullah, kenapa senyum-senyum? Kata Rasul, nggak tahu tuh cewek-cewek, kata Nabi. Kenapa? Itu tadi tuh mereka habis lempar-lemparan tepung, jadi main perang-perangan tepung. Tiba-tiba pas dengar suara kamu ketakutan langsung lari ke dalam kamar. Oh gitu? Akhirnya Umar tersinggung. Maksudnya, kenapa mereka takutnya ke Umar gak takut ke Rasul? Mereka mengatakan, wahai cewek-cewek, kata Umar. Kalian takut kepada Umar bin Khattab dan tidak takut kepada Rasulullah. Tiba-tiba dua cewek itu ngomong dari dalam kamarnya. Ya, soalnya engkau wahai Umar, ghalidun syadid, kasar dan keras. Sedangkan Rasulullah itu penyantun lagi penyayang. Orangnya tuh lembut. Oh, kata Umar, ya udah nggak apa-apa deh. Baru Umar tahu gimana Rasulullah itu ke istrinya. Bayangin lagi bete, lagi berantem, lagi lemparan tepung bisa bikin senyum. Nah, kita lagi senyum tiba-tiba akhirnya lempar piring. Belajar dari Rasulullah. Kisah-kisah gimana Rasulullah bisa penyantun kayak gitu karena waktu kecilnya hidup di rumah Halimah. Rumah Halimah itu rumah yang tidak pernah terdengar suara teriakan dan bentakan. Itu rumah Halimah. Nggak ada suara teriakan, nggak ada suara bentakan. Makanya ketika Nabi udah dewasa, Nabi tidak pernah berteriak, tidak pernah membentak kecuali kepada orang musuh-musuh yang membenci kebenaran. Dan itu juga setelah dengan cara lemah lembut. Ini menunjukkan bahwa hal yang kadang waktu kecil kita alamin kayaknya nggak benar, nggak baik, yang menyakitkan, yang kayak pengen kita lupain, ternyata itulah yang membuat kita mendapatkan kebaikan di masa sekarang. Itu gitu banget pokoknya. Pernah nggak merasa bersyukur dulu pernah diputusin? Oh, berarti ini pada pernah diputusin. Nggak pernah Ustadz, soalnya nggak pernah jadian. Cih, solehah banget ya, Masya Allahnya. Harus gitu. Nih Yusuf, udah gitu, nih cerita Yusuf. Balik lagi nih. Sampai akhirnya Yusuf tinggal di istana dalam keadaan sebagai budak, teman-teman. Jadi budak tuh, dari kecil sampai remaja. Umur kurang lebih lulus SMA lah. Jadi dari SD dia udah jadi budak sampai lulus SMA. Dan itu juga yang dialami oleh seorang penakluk Mongol. Mongol tuh kan dulu pernah berkuasa di dunia tuh 30 tahun ya. Bayangin 30 tahun aja
Itu setengah dunia itu penuh dengan penumpahan darah. Saking kejamnya Mongol. Dalam sebulan, Mongol itu membunuh kaum muslimin di Baghdad 1 juta orang. Sebulan. Sekarang Suriah udah hampir 10 tahun, itu hampir 1 juta. Sekian ratus ribu. Banyak kan? Yang setiap hari kita ngelihat update tuh gimana kondisi di Suriah. Anak kecil yang kakinya putus, yang kepalanya terbelah dua. Itu selama 10 tahun. Mongol sebulan 1 juta orang. Itu semuanya digorong satu-satu perempuan dinodai. Terus jadilah gunung manusia, gunung bangkai gitu. Dalam 1 bulan. Mongol berkuasa 30 tahun. Hampir nggak ada yang bisa mengalahkan pasukan Mongol. Siapa yang mengalahkan pasukan Mongol? Seorang budak namanya Saifuddin Qutuz. Tahu cerita ini? Kayaknya kita harus banyak baca nih, sejarah Islam tuh luar biasa. Heroisme sejarah Islam tuh luar biasa, teman-teman. Buat saya, cerita Hollywood itu cuma fiktif. Tapi cerita Islam itu keren banget. Kalau ada 300 Spartan, tahu kan 300 Spartan? Itu mah fiksi. Kita juga punya Spartan-Spartan yang keren. Ada Ertugrul dengan 3 prajuritnya kesatria yang keren-keren. Ada Muhammad Al-Fatih. Ada ulama tapi dia gladiator. Siapa coba? Ulama gladiator. Abdullah ibnu Mubarak. 1 lawan 10 musuh. Di tangan dia tuh habis 10 musuh. Petarung banget tuh. MMA banget lah pokoknya. Juara ultimate fight sepanjang sejarah tuh orang Islam sebenarnya. Lo apa? Muay Thai gua ladenin. Lo Wing Chun gua ladenin. Lo silat. Gak deh. Indonesia. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad tuh tumbuh menjadi anak yang gara-gara masa lalunya yang rumit, yang sulit, yang banyak ujian, menjadi orang yang survive, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang lebih matang. Ada yang lain yang tumbuhnya nggak punya banyak ujian, nggak matang-matang. Gimana sesuatu itu bisa matang? Kayak telur, matangnya gimana? Direbus kan? Kalau dibiarin aja nggak direbus di kulkas, adem gitu, nggak matang-matang kan ya? Kalau dibiarin di luar lama-lama busuk. Justru kematangan itu dimunculkan dengan banyak tempaan. Ditempa dengan kayak kalau bahasa ulama tuh perhiasan itu adalah hasil tempaan-tempaan yang berulang kali dibakar terus jadilah perhiasan. Begitu juga kita. Wa asa akan takrahu syai'an. Itulah yang menempa kita. Wa huwa khairul lakum. Dan itulah hasilnya. Yusuf. Saifuddin Qutuz adalah orang yang menaklukkan pasukan Mongol. Dia kayaknya cuma diutus oleh Allah untuk menghancurkan prajurit Mongol. Setelah itu diambil lagi oleh Allah. Dia jadi pangeran kecil. Tiba-tiba keluarganya dibasmi. Terus dia dijual. Jadilah dia sebagai budak dari usia 7 tahun sampai usia 20 tahun jadi budak. Tapi justru kehidupannya sebagai budak mendidik dia untuk jadi tangguh. Kalau dia jadi di istana kayaknya dia selamanya jadi manja tuh. Berhubung dia jadi budak, hidupnya susah, jadilah dia anak yang tangguh. Di usia 20 tahun, dia menjadi seorang gubernur. Lama-lama jadi menteri, lama-lama penasihat raja. Nah, qadarullah rajanya meninggal, diganti oleh anaknya masih kecil, akhirnya diambil alih oleh Saifuddin Qutuz, dia jadi raja di Mesir. Terjadilah perang pertama antara Mongol lawan kaum muslimin dan dimenangkan oleh orang Islam setelah 30 tahun. Jadi 30 tahun itu Mongol juara bertahan, pialanya di mereka terus. Pokoknya nggak pernah dikalahkan. Pemain mereka itu selalu dapat Ballon d'Or gitu. Tapi akhirnya dikalahkan oleh seorang budak namanya Saifuddin. Terus ini waktu kita berapa menit lagi? Waktunya setengah enam udah mau. Sekarang? Soal lagi, 10 menit lagi. Balik ke Yusuf. Googling aja deh, tadi itu tuh Saifuddin Qutuz pakai Z Qutuz itu keren banget ceritanya. Jangan lupa subscribe juga Hangat Takiheta. Balik lagi ke Yusuf. Yang saya pengen cerita sebenarnya tentang cintanya Yusuf kemana-mana ya. Maaf ya, saya suka gimmick gitu gak jelas, capruk kan pokoknya. Nah, pas Yusuf udah remaja, akhirnya Yusuf tinggal sebagai pelayan di istana. Bayangin ada pelayan kerennya kayak Yusuf. Yang kalau kita ngiris tangan melihat Yusuf itu nggak kerasa. Kalau yang sebelah sini ngerasa ganteng, coba tes ke sebelah. Neng, coba cubit diri sendiri.
Sambil melihat saya sakit enggak? Sakit, berarti saya jelek. Gitu. Kalau nyubit nggak sakit, oh udah lumayan nih. Sekarang kita lebih berat lagi, coba iris. Kalau dia iris melihat kita nggak sakit, berarti kita ganteng banget. Tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Sekelas Zain Malik aja nggak gitu. Melihat Zain Malik, ah sakit banget sih Zain Malik. Berarti lo gak ganteng, biasa aja. Yusuf, Yusuf. Nggak usah lihat orangnya, ngelihat akun Instagramnya aja udah gak berasa. Dan dulu di zaman itu, cewek-cewek itu semua nggak follow Yusuf. And Yusuf plus follow deh, lu follow deh. Saling mention gitu, saling nge-repost. Akhirnya Yusuf jadi selebgram aja. Karena udah keren banget jadi selebgram dan Yusuf tuh suka pada pupuk gitu kan. Nyambung. Nggak ada pupuk zaman dulu. Nggak ada dress of planet. Akhirnya si istri Al-Aziz, istri raja, kayak ada hati gitu ke Yusuf. Duh, nyesel saya dulu nikah duluan, harusnya ketemu sama cowok ini dulu nih. Karena udah tergoda banget, akhirnya dia manggil Yusuf ke kamarnya, suruh bawa kayak handuk gitu atau apalah barang gitu ke kamarnya. Pas Yusuf masuk, kamarnya dikunci. Pas kamarnya dikunci, dia pun menggoda Yusuf. Hai talak, indahnya engkau datanglah kepada aku. Pokoknya pakai syair-syair gitu. Dia nyanyi lagu-lagu yang kalau zaman sekarang tuh kayak cinta semalam atau apalah gitu-gitu ya. Menggodain Yusuf. Yusuf sebetulnya tertarik gak sama si cewek ini? Tertarik. Kenapa terjaga? Dua penyebabnya. Satu, Yusuf itu sangat menghargai orang lain, menghargai suaminya. Tuan saya itu udah baik sama saya nggak mau menyakiti dia. Satu. Dua, dia melihat wajah ayahnya di depan wajahnya, di depan matanya. Gimana caranya itu bisa terjadi? Burhan namanya teman-teman. Burhan itu artinya sebuah kejadian yang bikin kita langsung kayak flashback ke masa lalu. Udah gitu kita langsung sadar. Itu burhan. Gimana caranya biar kita terjaga dengan burhan? Sederhana. Kalau kita mau terjaga dengan burhan, belajarlah untuk menghargai ayah atau ibu kita setinggi mungkin. Itu yang akan menjaga kita. Kalau kita nggak menghargai orang tua kita tuh lempeng aja bikin dosa. Nggak mikirin orang tua kan? Tapi kalau Yusuf, dia mikirin ayahnya banget. Makanya pas dia mau bikin dosa, muncul wajah ayahnya. Yusuf, ayahnya nggak ngomong sih. Muncul wajah, ceplosan. Muncul wajah ayahnya, terus wajah ayahnya tuh kayak kecewa gitu. Gitu wajahnya. Sebagai wajah saya sih, kurang sempurna. Wajah ayahnya tuh kayak wajah kecewa. Bayangin, kalau kita ngebayangin, ini pasti mama saya tuh kecewa banget. Pasti ayah saya kecewa banget. Itu yang ngejaga kita. Dan Yusuf punya itu sebagai pegangannya dalam hidupnya. Kalau lebih keren lagi, wajah Nabi Muhammad. Kan ada tuh di TV atau di YouTube acara seandainya Nabi ada bersama kita. Gimana kamu kalau ketemu Nabi, apa yang akan kamu lakukan? Suka gitu kan? Nah, itu membayangkan wajah Nabi. Kira-kira kalau kita bikin dosa, Nabi kayak gimana ngeliat kita? Kecewa gak sih? Kalau mau lebih keren lagi, membayangkan wajah Allah. Kan kata Nabi Ihsan itu beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau nggak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Itu namanya muraqabah. Nah, kalau udah muncul sifat muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh malaikat, merasa bahwa orang tua kita pasti akan kecewa, itu bakalan ngejaga kita banget, teman-teman. Jadi, belajar menghargai ayah, menghargai bunda, menghargai orang tua, menghargai guru, respect banget. Sampai ketika kita mau bikin dosa, kita keingat dengan wajah mereka. Pasti ayah saya kecewa banget nih kalau kayak gini. Langsung nahan diri. Itu teman-teman. Sederhana sih. Cuman kalau kita praktekin itu berhasil insya Allah. Dari hal-hal sepele dulu. Kayak seorang anak, kenapa dia kok takut banget pulang ke rumah kalau nilainya jelek? Ngebayangin wajah ibunya. Pasti ibunya tuh jadi kayak lampir gitu kan. Akan marah. Apalagi zaman saya masih kecil dulu masih ada istilahnya rapor warnanya merah gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada warna merah. Kalau dulu kan ketahuan banget. Kenapa ini merah semua? Nggak ada tinta hitam mah habis gitu kan. Semuanya merah itu ketahuan banget kalau dulu. Jadi kayak beban psikologi gitu buat kita. Ini artinya punya burhan. Apakah teman-teman punya burhan tentang ayahnya? Punya burhan tentang ibu? Punya burhan tentang guru? Punya burhan tentang nabi? Kalau punya, insya Allah kita termasuk mukhlasin. Orang yang terjaga. Jadi mukhlasin itu, orang yang terjaga itu punya burhan, punya imajinasi, punya respek yang tinggi terhadap orang-orang yang mereka kagumi, yang mereka sayangi.
Itulah yang menjaga kita. Kalau kayak suami istri gitu. Eh, saya kadang-kadang keluar kota gitu ya. Nggak tahu nih mungkin karena ibu-ibu niatnya baik pengen foto sama saya. Deket-deketan gitu kan. Saya langsung ngebayangin wajah istri saya. Pasti kalau istri saya ngelihat saya di foto kayak gini nih nggak nyaman banget nih. Bu jauh dikit dong jangan berdua sama laki-laki. Ngebayangin Burhan istri. Bayangin. Kita Burhan mantan berat. Burhannya mantan. Nggak enak banget kan. Burhannya istri. Halalin dulu. Ya, gitu aja. Bermanfaat. Sorry kalau nggak terlalu lama. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti dia akan terlihat niatnya dalam sikap-sikapnya, dalam ekspresinya, sehingga apapun niat-niat baik yang dia rasakan di dalam hati itu akan menjadi kebaikan untuk orang di sekitarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka rabbana. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka rabbana. Zalamna anfusana zulman katsira, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قصدناك يا ربنا، قصدناك يا الله، قصدناك يا رحمن، قصدناك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وسدد رميهم واشف جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم عليك بأعدائنا يا الله اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصيرية اللهم عليك بالظالمين اللهم انتقم منهم كما انتقموا منا فإنهم لا يعجزونك الله 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 يا ربنا اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق يا فتاح اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم استر عورات نساء المسلمين اللهم اهدي أمراء المسلمين اللهم وفق علماء المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Duhai Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau beri kami nikmat iman, nikmat yang tidak sanggup kami bayar dengan angka berapapun, nikmat yang tidak bisa diwariskan oleh seorang ayah yang solih kepada anaknya. Bahkan seorang nabi tidak bisa mewariskan nikmat iman ini kepada keluarganya kecuali dengan kehendak-Mu ya Allah. Lalu Engkau memilih kami di antara sekian miliar hamba-Mu yang hidup hari ini di muka bumi untuk bisa merasakan nikmatnya iman di dalam hati. Yang dengan nikmat itu kami selalu bisa berharap kepada-Mu ya Allah. Yang dengan nikmat iman itu kami jadi lebih dekat kepada-Mu ya Allah. Yang dengan nikmat iman itu kami bisa bersatu dan saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ilahana, segala puji bagi-Mu atas nikmat hidayah dan taubat untuk kami. Engkau begitu sabar menghadapi kami. Bertahun-tahun kami menjauh dari-Mu. Engkau tidak marah atas diri kami. Bertahun-tahun kami berbuat dosa terang-terangan di hadapan-Mu. Engkau tidak murka kepada kami seketika itu juga. Bertahun-tahun kami mengabaikan panggilan-panggilan-Mu, tetapi Engkau tidak pernah sekalipun mengabaikan doa-doa kami. Bertahun-tahun kami berbuat dosa dan kekejian,
maksiat di hadapan-Mu ya Allah, tapi bertahun-tahun pula Engkau menunggu kami bertaubat. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, Engkau menunggu kami bertaubat di malam hari. Engkau memanggil kami, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, janganlah engkau berputus asa dari rahmatku. Aku mengampuni dosa kalian semuanya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak langit dan bumi, lalu engkau meminta ampun kepadaku, maka aku pasti mengampuni dosamu, wahai hambaku. La ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosamu. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, Engkau mendatangi kami di malam hari dan bertanya kepada kami, memanggil kami, hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang ingin bertaubat malam ini? Hal min dihajah, adakah di antara hamba-hambaku yang butuh pertolonganku malam ini? Bangunlah hambaku, lalu kami tetap terlelap malam itu ya Allah. Malam keesokannya Engkau panggil lagi kami. Engkau turun ke langit dunia. Engkau yang mendatangi kami sementara kami yang membutuhkan-Mu ya Allah. Engkau selalu datang membuka pintu taubat untuk orang yang berbuat dosa. Ketika kami berbuat dosa di siang hari, Engkau buka pintu taubat di malam hari. Ketika kami berbuat dosa di malam hari, Engkau buka pintu taubat di siang hari. Dan terus begitu bertahun-tahun lamanya. Engkau tidak marah melihat kami berbuat dosa sekian lama. Engkau tetap menunggu kami bertaubat. Seolah Engkau selalu berbaik sangka kepada kami, meskipun kami kadang suka berburuk sangka kepadamu ya Allah. Kami berbuat dosa, lalu Engkau menutupi aib kami. Tapi kami membanggakan dosa-dosa itu di hadapan orang lain. Kami sendiri yang membuka aib-aib kami di hadapan orang lain. Lalu ketika orang mencela kami, ketika orang menghina kami, maka kami pun menjadi marah kepadamu. Kami merasa kecewa kepadamu. Lalu kami pergi darimu ya Allah. Engkau sabur, Engkau yang maha penyabar. Sabar terhadap hamba-hambamu seperti kami. Sabar terhadap hamba-hambamu yang banyak dosa dan celah seperti kami. Bertahun-tahun kami jauh darimu, Engkau tetap menunggu kami di pintu taubat. Sehari Engkau menunggu kami tidak datang, Engkau tunggu kami sebulan. Dalam satu pekan Engkau beri kami satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat. Yang Engkau janjikan siapapun yang berdoa meminta ampun di hari itu, Engkau ampuni semuanya. Tapi kami bahkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu dalam satu bulan Engkau beri kami ayyamul baik. Pertengahan bulan. Dalam satu tahun Engkau beri kami Ramadan. Dalam bulan Ramadan Engkau beri kami Lailatul Qadar. Engkau beri kami banyak kesempatan untuk bertobat kepadamu. Meskipun kami tidak pernah mengambil kesempatan-kesempatan itu dengan sombong, istaghna, merasa tidak butuh kepadamu ya Allah. Tetapi Engkau sabar meladeni kami. Engkau tetap menunggu kami dan tidak marah. Tidak bisa kami bayangkan ya Allah. Seandainya Engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami, bagaimana nasib kami nanti di akhirat? Seandainya Engkau marah kepada kami karena dosa-dosa kami, lalu Engkau tidak akan bukakan pintu hati kami untuk hidayah, lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Mungkin sampai hari ini kami masih sibuk berbuat dosa dan bangga dengannya. Engkau pernah menghancurkan kaum Ad dan Tsamud karena kedurhakaan mereka. Engkau pernah menenggelamkan Firaun dan Qarun karena kesombongan mereka. Engkau pernah menghancurkan Haman dan Namrud karena kekuasaan mereka. Engkau pernah menghancurkan Abu Lahab dan Abu Jahal karena kesombongan mereka. Jangan Engkau perlakukan kami seperti mereka karena kesombongan kami ya Allah. Karena dosa-dosa yang kami lakukan berlarut-larut ya Allah. Karena kami jarang bisa bertobat kepadamu dengan taubat yang sebenar-benarnya ya Allah. Engkau tetap sabar menunggu kami setahun, 2 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Lalu ketika kami lelah dengan dosa-dosa, ketika hidup kami hancur karena dosa-dosa, tiba-tiba kami teringat kepadamu. Teringat kepada sosok zat yang selama ini kami abaikan. Teringat dengan rumahmu,
teringat dengan panggilan-Mu, kami datang kepadamu, maka terimalah kedatangan kami ya Allah. Sebagaimana Engkau berjanji, wahai hambaku, seandainya Engkau mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Jika Engkau mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadamu sedepa. Jika Engkau berjalan kepadaku dalam keadaan tertatih, aku akan berlari ke arah-Mu, hambaku. Terimalah kedatangan kami walaupun masih tertatih ya Allah. Tertatih karena belum mampu benar-benar meninggalkan dosa itu secara utuh ya Allah. Terimalah kedatangan kami walaupun kami dalam keadaan lemah ya Allah. Kuatkan kami, bimbing kami, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Jangan marah kepada kami ya Allah. Jangan berpaling dari kami ya Allah. Ilahana, inilah pemuda-pemuda Islam Indonesia berkumpul di sini ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan dari majelis ini, dari perkumpulan ini, kecuali ampunan dan ridho dari-Mu ya Allah. Ilahana, bantulah saudara-saudara kami yang sedang Engkau uji dengan musibah di Lombok, di Palu, di seluruh Indonesia. Baik yang Engkau uji musibah mereka seketika, maupun yang mungkin sudah sekian lama diuji dengan musibah sakit dan seterusnya. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan teraniaya dan terzalimi di Palestina ya Allah, di Gaza ya Allah, di Al-Quds ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Suriah ya Allah. Di sana banyak anak yatim yang menjerit. Mereka yatim piatu kehilangan ayah dan ibunya. Mereka tinggal di pengungsian, tidak punya siapa-siapa sejak bayi. Maafkan kami jika kami kadang kurang bersyukur terhadap nikmat-Mu, sering mengeluh, padahal di sana ada lebih banyak orang yang merasakan kehidupan jauh lebih berat daripada kami ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Syam, di Palestina, di Suriah, di Irak. Bantulah saudara-saudara kami yang teraniaya dan terusir di Rohingya. Bantulah saudara-saudara kami yang kelaparan di Yaman. Bantulah saudara-saudara kami yang dianiaya di Turkistan. Bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah. Ilahana, kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Kembalikanlah Masjidil Aqsa ke tangan orang-orang yang beriman. Karena ketika masjid itu berada di tangan orang yang beriman, maka semua hamba-Mu akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Ilahana, menangkanlah agama-Mu di muka bumi. Karena kemenangan agama Islam berarti kemenangan akan keadilan. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, sehingga jika agama-Mu ini menang di muka bumi, semua orang akan mendapatkan rahmat dan kebaikan darinya ya Allah. Ilahana, beri petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Islam Indonesia yang belum berhijrah. Lembutkanlah hati mereka supaya mereka mulai belajar untuk berhijrah. Yang sudah berhijrah, bimbing mereka supaya istiqomah ya Allah. Yang sudah lama berhijrah, sudah lama beribadah kepadamu, jagalah hati mereka dari riya ya Allah. Jadikanlah hati mereka lembut, akhlak mereka santun, sehingga mereka menjadi teladan dan menjadi sesuatu yang baik buat teman-temannya ya Allah. Ilahana, beri petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Jadikanlah mereka pemimpin yang takut kepadamu, seperti pemimpin-pemimpin para khulafaur rasyidin. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, ketika awal pertama Engkau beri dia amanah, dia mengatakan, inni akhafun nar, aku takut kepada neraka. Berilah untuk kami pemimpin yang seperti itu ya Allah, yang dia takut kepada neraka-Mu dari menzalimi rakyatnya, dia takut kepada neraka-Mu dari membohongi rakyatnya, dia takut kepada neraka-Mu dari menyakiti rakyatnya. Beri kami pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah, dan cinta kepada rakyatnya ya Allah. Ilahana, bimbinglah dan bantulah ulama-ulama kami dalam membimbing umat, dalam mengajarkan umat tentang kebenaran agama-Mu ya Allah. Satukanlah hati kami para dai, satukanlah hati para ulama kami, satukanlah hati para guru-guru kami, dan satukanlah di belakang mereka barisan-barisan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.